Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pinar semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi di channelku, Community Channel yang bahas seputar aplikasi Pinetalk dan berita-berita terbaru dari Pinetalk. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman Pinar yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pinetalknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa ya teman-teman. Di berapa kita hari ini tanggal 25 Juni ya teman-teman, sudah berubah dan ada tampilan baru, di mana info di sini berisi P2Day is coming Sunday Juni 28. Let's change to participate in 5 coder campaign and slice launchpad token on testnet. Jadi kita 3 hari lagi ya teman-teman akan menuju P2Day, dimana biasanya P2Day tersebut banyak informasi-informasi baru yang akan dirilis oleh Picor Team-nya. Nah, di sini mereka hanya mengingatkan ya teman-teman, harus berpartisipasi di testnet kedua ya, di Launchpad, dimana kemarin itu Picor Team merilis token slice ya. Kita coba cek di sini di bagian Landmore ya teman-teman, kira-kira informasinya apa. Oke, di sini ada informasi ya teman-teman dari salah satu akun Twitter, Pitown. Apakah Pinetalk adalah Bitcoin versi kedua untuk era smartphone? Nah, ini menarik ya, karena di komunitas Pinetalk Bitcoin ini disanding-sandingkan dengan Picoin ya. Nah, sekarang kita cek aja infonya di sini. Setelah menghabiskan waktu membaca email-email historis Satoshi Nakamoto dan menggali lebih dalam tentang cara berpikirnya, saya menemukan sebuah ide menarik. Di sini bagaimana Nicholas Kokalis sebenarnya adalah Satoshi, bukan klaim, hanya eksperimen pemikiran. Jadi ini hanya sekedar perumpamaan saja ya teman-teman ya. Perumpamaannya adalah Nicholas ini adalah Satoshi ya. Ingat ya, ini perumpamaan. Dan jika itu benar, Pinetalk mungkin bisa dilihat dari perspektif yang benar-benar berbeda. Skenario 1, Pi sebagai solusi kedua. Jika seseorang menciptakan Bitcoin pada tahun 2008, mereka akan memahami keterbatasannya lebih baik daripada siapapun. Yang pertama, ketahanan terhadap Shibel bergantung pada modal dan energi. Kemudian adopsi arus utama sulit dilakukan, dan kemudian identitas digital masih belum terselesaikan. Kemudian kepatuhan dan KEC sebagian besar berada di luar desain. Kemudian adopsi di dunia nyata memakan waktu lebih lama daripada yang banyak diharapkan. Dalam skenario itu, Pi bisa dilihat sebagai garis pemikiran baru. Kemudian jika saya memulai lagi di era smartphone, saya akan mendesainnya secara berbeda. Kemudian Bitcoin sama dengan memecahkan uang terdesentralisasi, Pi sama dengan memecahkan identitas dan adopsi massal. Kemudian skenario kedua, banyak keputusan Pi menjadi lebih mudah dipahami. Ada pertanyaan-pertanyaan yang telah diperdebatkan oleh komunitas selama bertahun-tahun. Yang pertama, mengapa KEC skala besar? Kemudian mengapa peluncuran open network yang begitu hati-hati? Kemudian mengapa begitu banyak fokus pada kepatuhan regulasi? Kemudian mengapa harga token bukan prioritas utama? Jika perancangnya telah menyaksikan secara pribadi MTGOX, kemudian Silk Road, kemudian ledakan ICO tahun 2017, kemudian eksploitasi DeFi, kemudian pertarungan penegakan SEC. Mungkin mereka sedang mencoba membangun sistem yang menghindari pengulangan kesalahan masa lalu. Kemudian skenario ketiga, Satoshi mengubah pikirannya. Ini mungkin bagian yang jarang dipertimbangkan oleh banyak orang. Satoshi pada 2009 dan seorang ilmuwan pada 2026 mungkin tidak melihat dunia dengan cara yang sama. Pada tahun 2009, ketahanan sensor maksimum, kemudian desentralisasi maksimum. Kemudian, pada 2026, adopsi penting, kemudian kompatibilitas regulasi penting, dan melayani miliaran pengguna penting. Jika itu orang yang sama, Pi
tidak perlu mirip dengan Bitcoin. Itu bisa saja hanya hasil dari lebih 15 tahun belajar dari perjalanan Bitcoin. Kemudian tapi ada satu masalah besar. Jika Nicholas benar-benar Satoshi, mengapa dia mengungkapkan dirinya sama sekali? Fitur paling kuat dari warisan Satoshi adalah yang pertama, tidak ada yang memiliki Bitcoin. Kemudian jika Satoshi tiba-tiba muncul dan berkata, saya menciptakan Bitcoin, maka seketika setiap pernyataan bisa menggerakkan pasar. Setiap keputusan akan menjadi politik, kemudian Bitcoin akan kehilangan sebagian dari sifat impersonalnya. Itulah mengapa banyak peneliti percaya bahwa jika Satoshi masih hidup dan aktif, dia memiliki alasan kuat untuk menjaga identitasnya tetap tidak terkonfirmasi. Kemudian bagian paling menarik, teori Nicholas sama dengan Satoshi. Menarik karena keduanya tampak sangat tertarik pada yang pertama, sistem terdistribusi, kemudian insentif jaringan, kemudian ketahanan terhadap sibil, dan yang terakhir uang digital. Tapi bahkan jika itu benar, pertanyaan yang lebih penting tetap ada. Apakah idenya benar-benar berfungsi? Bitcoin tidak berhasil karena orang-orang tahu siapa Satoshi. Pi tidak akan berhasil atau gagal karena siapa Nicholas. Pada akhirnya yang terpenting adalah yang pertama teknologi, ekosistem, pengguna, bisnis, kemudian keberlanjutan jangka panjang.